Perhatikan, kacamata saya malah berhenti di sini. Semua pasti mulai dari sini. Ini flowchart namanya ya. Semester 1, semester 2 pasti udah belajar ini. Ini flowchart. Awal pasti selalu 1. Akhirnya N. N ini apa sih? N ini adalah jumlah berkas. Kalau N-nya ada 10 berarti kalau berkasnya ada 10 berarti N-nya di sini 10. Saya kasih contoh di sini. Jumlah berkasnya ada berapa ini? Ada 9. Berarti awalnya di sini 1, akhirnya 9. Ya. Di sini awal 1, akhir 9. Langsung ke sini. Ini sudah ketemu. Ya, ini prosesnya. Mulainya dari sini, berarti nanti ada iterasi pertama ya. Tengah sama dengan awal plus akhir dibagi 2. Nilai tengahnya. Nilai tengah itu dapat dari mana sih? Nanti ya. Nilai tengah itu dapat dari mana sih? Nanti dari sini ya. Kalau ternyata ya sudah dapat nilai tengahnya atau kunci tengahnya, maka bandingkan lagi kunci cari dengan kunci tengah. Kunci carinya berapa? Kunci carinya nanti dari soal. Ya. Kalau kunci tengah didapat dari sini, kunci cari dapatnya dari soal. Ya. Kalau sudah dibandingkan, ya, kunci cari dengan kunci tengah dibandingkan, maka tugas selanjutnya adalah ya, kalau seandainya, ini flowchart bacanya kayak gini. Kalau seandainya kunci cari lebih besar dibandingkan dengan kunci tengah, simak baik-baik. Kalau kunci cari lebih besar dibandingkan dengan kunci tengah, maka rumus yang dipakai adalah awal sama dengan tengah plus 1. Ya, kalau kunci cari dan kunci tengah dibandingkan, hasilnya lebih besar, rumus yang dipakai yang bawah awal plus 1. Awal sama dengan tengah plus 1. Tapi kalau seandainya ketika teman-teman membandingkan kunci cari dan kunci tengah hasilnya lebih kecil, maka rumus yang dipakai adalah tengah min 1 atau tengah kurang 1. Ya. Tapi kalau seandainya sudah dibandingkan, ternyata kunci tengah dan kunci carinya sama nilainya, maka rekaman ditemukan proses selesai. Gampang ya? Gampang ya? Berarti saya lupa buat isu basah. Ya, kita langsung ke iterasi pertama aja. Ya, nanti kalian akan praktek sendiri. Iterasi 1. Ini banyak istilahnya, ada tahap pertama atau pro pertama atau iterasi. Kalau di pemrograman kalian akan bahasanya pro. Ya. Berarti di sini kita awalnya berapa? 1. Awalnya 1. Akhirnya berapa? 9. Akhirnya 9. Ya. Di sini berarti kita cari nilai tengahnya. Tengah 1 plus 9 dibagi 2. 9 tambah 1 berapa? 10 dibagi 5. Hasilnya 5. Maka 5 ini 5 akan jadi kunci tengah. Paham ya? Gampang ya, cuma 1 tambah 9
gitu doang ya. Gampang ya. Nggak pakai pecahan besar kok. Ya. Sudah ketemu kunci tengah 5. 5 ini nilainya berapa sih? 5 ini lihat. Ini rekaman pertama, rekaman kedua sampai rekaman ke-9. Ini bacanya rekaman. Rekaman kelima ini nilainya berapa sih? 38. Udah ketemu nilainya. Ya. Terus diapain lagi? Dibandingkan. Kunci carinya berapa? 49. Dibandingkan dengan 38. Lebih besar lebih kecil? Kunci cari lebih besar daripada kunci tengah. Ya, kunci cari lebih besar daripada kunci tengah. Berarti begini. Ya. Kalau lebih besar berarti awal siapa kayak ini awal sama dengan berapa nilai tengahnya? 5 plus 1 sama dengan 6. Gampang ya, cuma 5 plus 1. Awal sama dengan 5 plus 1 sama dengan, maka 6 ini udah ketemu belum kira-kira? Udah ketemu belum? 49? Kalau belum akan ada tahap kedua. Tapi jangan lupa, ketika teman-teman sampai sini harus ada proses yang namanya eliminasi. Ingat, eliminasi ini proses yang penting. Ya, yang dieliminasi itu yang mana? Karena awalnya 6, berarti dimulai dari rekaman 6 di sini. Ya, mulai dari sini. Ini akan dicoret. Nanti kalian bikin satu-satu. Ya, nggak kayak gini. Nanti akan dicoret. Berarti karena masih belum ketemu, akan ada iterasi 2. Siapa yang mau nyoba? Siapa yang mau nyoba? Ayo. Sama caranya, iterasi 2. Sini kan berarti awalnya berapa? 6. Awalnya berapa? 6. Plus akhirnya berapa? 9. Dibagi 2. Hasilnya berapa? 7,5. Berapa? 7,5. Ingat, pasti ini yang dulu. Kalau dalam metode biner, ketika ada pecahan 7,5, 6,5, maka akan dilakukan pembulatan. Jadi 8. Salah. Pembulatan dalam biner hasilnya ke bawah. Berarti akan menjadi 7. Maka kunci tengahnya jadi 7. Kita bandingkan. Bandingkan dengan apa? 49. Apa? 49 dibandingkan dengan 40. Lebih besar atau lebih besar? Lebih besar. Maka pakai rumus yang mana? Awal sama dengan 31. Awal sama dengan 31. berapa? 7. Berapa? 5 apa 7? 7. 5 apa 7? Tadi saya dengar ada yang bilang 5. 7 plus 1 sama dengan 8. Nanti rekaman ditemukan. Rekaman? Rekaman ditemukan, yakin? Untuk mengetahui rekaman ditemukan, maka kita harus lakukan sekali lagi untuk memastikan bahwa rekamannya benar-benar sama. Berarti dilakukan apa? Iterasi yang ketiga. Gimana jadi rumusnya? Berapa? 98 Plus bagi sama dengan 8. terus diapain? Dicari. Dibandingkan. Bandingkan. Benar nggak? Kunci cari Kunci cari dibandingkan dengan kunci tengah. kunci tengah. Berapa nilai kunci tengahnya? 49. 49.
besar lebih kecil atau sama? Berarti berkas di gampang ya? Gampang ya? Gampang ya? Gampang ya? Gampang banget kan? Semulanya ya, kalau saya ingat pencarian sekuensial dengan metode biner punya syarat. Syaratnya adalah dia harus terurut dulu. Jadi kalau kalian menemukan berkas yang nanti belum terurut di soal UTS, maka diurutkan dulu soalnya. Baru habis itu diproses secara biner. Kalau enggak ngaco. Ini iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga. Dalam pemrograman disebutnya looping. Sebutnya looping. Ya. Kok dia balik lagi sih bang? Biasanya kalau asal kayak gitu. Ya itu namanya looping. Ya. Sebelumnya saya mau mencari 49 secara sekuensial. Harus berapa kali probe? Berapa? Berapa kali probe? 8 kali probe kalau mau pakai sekuensial. Ya. Tapi setelah saya pakai metode biner, ternyata yang semula 8 menjadi hanya 3. Itu pun sudah dengan memastikan kembali apakah benar-benar sudah ketemu atau belum. Habisnya ditanyain? Masih ada yang belum paham? Masih ada yang belum paham? Ayo, yang belum paham jangan ragu-ragu nanya sebelum saya kasih. Apa? Ayo. Apa? Bisa udah ngeliatin nih. Saya tahu kamu nanya apa. Apa? 49 soalnya. Soal. 49 dari soal. 49 dari soal. Ya. Kenapa? Rekaman tidak ditemukan. Itu berarti kalian harus membaca semuanya. Berapa kali probe ketika semua rekaman tidak ditemukan? Mau tahu gimana caranya? Rekaman ini 9 ya. Tadi kan udah saya yang ngerjain nih. Tadi udah saya yang ngerjain. Sekarang giliran kalian. Cari rekaman nomor 27. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada nggak rekaman nomor 27? Ada. Kira-kira berapa kali probe untuk mengetahui bahwa 27 tidak ada di sini? Silakan kerjakan. Mau langsung di papan tulis? Silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Nanti kalian proses eliminasinya seperti ini ya. Proses eliminasinya seperti ini, jangan ditulis seperti ini. Ya. Kalau ini kan harusnya ini dicoret. Jadi ke sini. Harusnya ada 3. Jadi kalian buat seperti ini. Jangan ngikutin yang ini karena papan tulisnya terbatas. Yuk, saya kasih waktu 5 menit. Yang bisa ngerjain, saya kasih nilai plus untuk hari ini. Tolong yang udah ngerti, ajarin temennya ya, bantuin saya.
Yang belum ngerti nanya ke sini juga nggak apa-apa. Soalnya pakai yang ini aja. Cuman kalian cariin nomor 27. Tadi kan ada yang nanya gimana caranya kalau tahu berkas ini tidak ditemukan. Nah, sekarang ini.